kembali lagi di Pantas Channel, Kupas Tuntas. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya mengenai tips menjawab soal penalaran umum. Nah, di penalaran umum kan ada dua jenis, analisis wacana dan analisis kuantitatif. Analisis wacana sudah dikupas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini akan mengupas tentang soal analisis kuantitatif. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa soal penalaran kuantitatif ini berbeda dengan soal pengetahuan kuantitatif, di mana penalaran kuantitatif ini berisi soal-soal seperti soal-soal TPA. Kalau pengetahuan kuantitatif itu seperti soal-soal matematika dasar. Jenis soal yang biasa keluar di soal penalaran kuantitatif ini biasanya soal deret. Bagaimana tes deret? Nah, tes deret itu berfungsi untuk menentukan pola angka atau huruf dari satu suku ke suku berikutnya. Jadi nanti akan ada beberapa huruf atau angka dijajarkan. Nah, kita akan menentukan polanya untuk menentukan huruf atau angka selanjutnya. Seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah banyak yang paham mengenai tes deret ini, tapi di sini kita akan mengupas semua apa aja sih pola-pola tes deret yang sering keluar di ujian-ujian. Sebelumnya kita harus menganalisis dulu tuh bagaimana sih ciri-ciri soal tes deret. Nah, ciri-cirinya yang pertama berisi deretan angka. Misalnya 1, 3, 5, titik-titik. Nah, selanjutnya pasti 7. Kemudian yang kedua berisi deretan huruf. Contohnya A, B, C, titik-titik. Nah, pasti jawabannya C. Oke, kita lanjut tips bagaimana mengerjakan soal-soal tes deret. Nah, yang pertama, perhatikan perubahan dari satu suku ke suku berikutnya, kemudian tentukan pola yang berlaku. Lalu yang kedua, pola bilangan dapat berupa operasi hitung tertentu atau gabungan beberapa operasi hitung. Contohnya, perkalian 2, perpangkatan 2, atau bisa jadi pangkat 2 dari bilangan prima, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, agar lebih mudah menyelesaikan deret huruf, tulis huruf dalam bentuk angka di kertas buram seperti contoh berikut. Nah, biasanya kalau saya mengerjakan soal tes deret huruf, saya ubah huruf-huruf tersebut menjadi angka, karena saya lebih mudah mengerjakan dalam bentuk angka. Tapi ini opsional ya, kamu bisa lakuin, tapi kamu juga kalau misalnya nyaman dengan huruf, tidak usah pakai ini. Kemudian yang keempat, banyak berlatih. Nah, ini yang paling penting, karena dengan kita banyak berlatih, kita dengan mudah mendapatkan polanya, dan pastinya kita lebih cepat mengerjakannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe deret. Tipe deret yang seperti apa sih yang sering keluar di ujian-ujian? Nah, kenapa kita harus mempelajari tipe deret ini? Agar pemahaman kita lebih banyak mengenai jenis-jenis tipe deret, supaya kita lebih mudah mengetahui pola yang ada di dalam deret tersebut. Pertama, larik. Jadi larik ini terdiri dari 1 larik, 2 larik, 3 larik, dan seterusnya. Tapi biasanya untuk soal-soal itu sampai 3 larik saja. 1 larik merupakan hubungan antar suku yang hanya ada satu pola. Contohnya, jika kita melihat hubungan antar suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, dan seterusnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ini hanya satu pola. Dapat kita lihat dari pembahasan berikut. Dari 200 ke 250 plus 50, dari 250 ke 225 minus 25, dan dari 225 ke 450 dikali 2, dan begitu seterusnya sampai suku yang diminta. Jadi walaupun banyak operasi bilangan di sini, bukan berarti ini 2 larik, ini masih 1 larik. Kemudian 2 larik. Nah, 2 larik ini merupakan hubungan antar sukunya yang polanya ada 2 pola. Contohnya, nah, kenapa soal ini disebut 2 larik? Mari kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal-soal yang memiliki pola 2 larik, kita harus memisahkan antara larik 1 dan larik 2. Nah, di sini dapat kita lihat larik satunya merupakan suku yang ganjil dan larik kedua merupakan suku yang genap. Pertama kita kupas yang larik 1. Larik 1 terdiri dari 111, 114, 117. Pola yang terdapat di larik 1 merupakan plus 3. Jadi untuk menentukan angka selanjutnya, berarti 117 ditambah 3 menjadi 120.
Kemudian larik 2 terdiri dari 111, 117, 123. Nah, polanya kita bisa lihat plus 6. Jadi, angka selanjutnya 123 ditambah 6 sama dengan 129. Jadi seperti itu ya bedanya 1 larik, 2 larik, dan 3 larik, dan seterusnya. Kalau untuk yang 3 larik sepertinya tidak usah dijelaskan lagi karena sudah tahu bedanya. Kemudian kita akan membahas tentang tipe tingkat. Jadi pada tipe tingkat ini, pola bilangan pada pola pertama dihubungkan dengan pola berikutnya. Contohnya 100, 110, 110, 86, 86. Jadi angka selanjutnya, oke, langsung aja kita bahas. Tipe tingkat ini dikerjakan kalau misalnya kita tidak menemukan pola yang konsisten pada pola pertama. Nah, misalnya kita mulai ngerjain nih dari 100 ke 110 plus 10. Dari 110 ke 110 tetap 110 ke 86 plus minus 24, 86 ke 86 tetap. Jadi kalau kita tidak menemukan pola yang konsisten, kita membuat pola yang baru yang bertingkat. Nah, jadi dari plus 10 ke minus 24 terdapat minus 34. Berarti untuk menemukan pola selanjutnya setelah minus 24 harus berselisih minus 34. Jadi minus 24 ditambah minus 34 sama dengan minus 58. Nah, maka kita dapat mencari bilangan selanjutnya setelah 86 adalah 86 dikurang 58 sama dengan 28. Nah, memang agak sulit ya soal pola tingkat ini, tapi kalau kita misalnya rajin berlatih, kita pasti cepat mengerjakan soal pola tingkat ini, karena soal pola tingkat ini sering sekali muncul di soal ujian. Kamu juga bisa melanjutkan angka-angka selanjutnya pada soal ini untuk melatih lebih lagi pemahaman tentang pola tingkat ya. Kemudian yang ketiga, deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini merupakan tipe deret di mana suku berikutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi langsung aja ke contoh. 33, 34, 36, 39, 44, 52. Sekilas ini seperti pola satu larik saja, namun sangat menjebak. Karena dari 33 ke 34 plus 1, 34 ke 36 plus 2, 36 ke 39 plus 3, 39 ke 44 seharusnya plus 4 ya, tapi di situ tertulis 44. Nah, berarti salah kan? Nah, dari situ kita bisa berpikir untuk membuat pola Fibonacci. Seperti yang saya jelaskan tadi, Fibonacci merupakan tipe deret di mana suku berikutnya merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya. Bisa dibilang soal ini merupakan gabungan dari tipe tingkat dan tipe Fibonacci. Jadi berdasarkan pembahasan ini bisa kita simpulkan angka setelah 52 adalah 65. Oke, jadi sampai di situ saja ya pembahasan saya mengenai analisis penalaran kuantitatif. Jadi untuk memperdalam penalaran kuantitatif ini hanya diperlukan berlatih dan berlatih. Banyakin soal tentang soal-soal deret karena pasti keluar. Nah, di sini saya menjelaskan soal-soal yang agak rumit supaya lebih terlatih yang rumitnya daripada ya kita bahas yang mudah ternyata soal yang keluar rumit seperti itu ya. Untuk latihan soal-soal mengenai penalaran umum kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya juga semakin semangat untuk membuat video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.